Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisia Nuryani. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG PAI BAT 1 tahun 2024 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM PPG 5232113611. Saat ini saya mengajar di SMK Nusa Bakti Bandung yang beralamat di Jalan Cilenta nomor 30, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Saat ini saya sebagai guru PAI. Video ini saya buat sebagai persyaratan untuk uji kinerja program pendidikan profesi guru tahun 2024. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat dong. Baik, hari ini kita berjumpa kembali dengan Bu Elis dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Elis akan absen kalian terlebih dahulu. Adik Anda, Ibu. Asma Izzata, Kaisa Khairunisa, Ibu. Nabila Albaida, Salwa Ramadan, Ibu. Neng Hardina Putri, Sakit. Olivianti Cahyadi. Sakit. Jadi hari ini ada dua teman kalian yang sedang Sakit. Nah, oleh sebab itu kalian tetap menjaga kesehatan. Karena cuaca ekstrim, terkadang panas, kemudian ada hujan juga, itu bisa menyebabkan flu untuk kalian ya. Jadi sarapan dari rumah, kemudian jangan lupa minum yang banyak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dipimpin oleh Raiza. Silakan Raiza. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa di antara kalian yang masih ingat pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran minggu yang lalu? Halo. Baik, Karin silakan. Baik, terima kasih Karin. Ya benar, minggu lalu kita membuat proyek P5, tapi ada PPRA-nya. Apa itu PPRA? Profil pelajar rahmatan lil alamin. Benar sekali, terima kasih. Nah, kemarin kita membuat proyek P5 PPRA. Temanya tentang apa? Aku. Silakan, Salwa. Gaya hidup berkelanjutan, Bu. Benar, ya benar. Gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu baru tema. Topiknya tentang apa? Ya, silakan. Memanfaatkan sampah plastik menjadi cantik. Memanfaatkan sampah plastik menjadi Cantik. Ya, ini adalah contohnya. Nah, ini bukan kalian.
Iya, contohnya ya. Iya. Nah, bagus sekali ya. Ini adalah contoh proyek kalian minggu lalu. Baik, kalian sudah menyebutkan minggu lalu kita sudah membuat meminimalisir sampah dari sampah plastik menjadi hasil karya yang cantik. Nah, hari ini coba dampak dari kita meminimalisir sampah itu di lingkungan sekolah kita menjadi bersih. Benar, di lingkungan kita menjadi bersih. Jadi tetap kalian menjaga kesehatan diri, kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya supaya kalian sehat selalu. Baik, kita akan mulai mempelajari bab selanjutnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Baik, kalian minggu lalu sudah membuat proyek dan kalian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, minimal di sekolah juga di rumah. Membuang sampah kepada tempatnya itu adalah salah satu perilaku terpuji, yaitu akhlakul karimah. Nah, dengan kalian menjaga kebersihan lingkungan, kalian sudah memberikan kontribusi kalian berperilaku baik, yaitu kalian bisa menjaga lingkungan. Nah, ada yang tahu gambar satu ini tentang apa? Siap? Baik, silakan adik. Beliau ada seorang pendakwah, namanya Muhammad. Terima kasih adik, silakan duduk kembali. Nah, kalau gambar dua siapa? Aku. Silakan Nabila. Ustaz Adi Hidayat, beliau adalah seorang penceramah. Iya, terima kasih. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Adapun tujuan pembelajaran kalian mempelajari khutbah, tabligh, dan dakwah adalah yang pertama, kalian mampu membuat, menganalisis apa pengertian dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyusun teks dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga adalah kalian mampu mempresentasikan hasil nanti yang kalian sudah dapat dari informasi internet mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan yang terakhir, kalian mampu menentukan perbedaan dan persamaan dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Bu Elis akan menayangkan video tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Silakan kalian lihat dengan seksama. Kemudian nanti kalian bisa mengidentifikasi pengertian dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Silakan kalian simak dengan baik video pembelajaran yang Bu Elis putar berikut ini. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam. Setelah tadi kalian melihat tayangan video pembelajaran tentang tabligh, khutbah, dan dakwah, coba kalian tentunya sekarang sudah tahu apa itu yang dinamakan dengan khutbah. Ya, baik. Siap, silakan Karin. Khutbah memiliki pengertian ceramah atau pidato. Contohnya khutbah Jumat merupakan ceramah yang berisi tentang nasihat yang disampaikan kepada jamaah, Bu. Nah, tadi baru khutbah, sekarang tabligh. Siapa yang mau menyampaikan? Aku. Silakan, ada enggak? Tabligh artinya menyampaikan. Iya. Satu lagi.
dimaksud dengan dakwah? Siapa? Silakan Salwa. Dakwah adalah setiap kegiatan yang bersifat mengajak orang atau kelompok untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran akidah, syariah dan akhlak Islam. Keren. Terima kasih Ade dan terima kasih Salwa. Setelah tadi kalian mendengarkan pengertian dari khutbah, pengertian tabligh dan dakwah, siapa yang bisa menyebutkan apa hukum dari ketiga yang tadi disebutkan? Khutbah, tabligh dan dakwah. Ada yang bisa? Silakan Aufa. Iya, terima kasih Aufa. Hebat sekali. Satu kali melihat tayangan video pembelajaran sudah bisa tahu apa arti itu khutbah, apa itu arti tabligh, dan apa itu arti dari dakwah. Terima kasih kepada yang sudah menyampaikan. Sekarang siapa di antara kalian setelah melihat tayangan video tadi, apa saja ketentuan dari khutbah? Silakan Bunga. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada balik, yang ketiga ada berakal sehat. Ya, terima kasih. Kalian tadi mengetahui apa itu pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Sekarang kalian akan dibagi kelompok oleh Bu Elis menjadi 4 kelompok. Baik, kelompok pertama ada Zaskia, kemudian Aufa, kemudian Sherly dan Lina. Kelompok 2 ada Karin, ada Rifa, Salwa dan Adeandra. Kelompok 3 ada Bunga, ada Silvi, kemudian Hafia dan Raiza. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 ada Keisha, kemudian ada Fitri, kemudian ada Bunga, kemudian Dwina dan Susi. Kemudian kelompok terakhir ada Silvi, ada Olip sakit ya. Nah, berarti sisanya masuk ke dalam kelompok 2 dan 3. Silakan kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok akan menerima LKPD ini. Kemudian kalian siapkan handphone dan buku pendidikan agama Islam, buku paket. Silakan. Faisal. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Ini sudah membagikan LKPD dengan kalian. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bu Elis bagikan, yang pertama kelompok 1 kalian mencari naskah tentang khutbah. Kelompok 2 kalian mencari naskah tentang tabligh, dan kelompok 3 kalian mencari naskah tentang dakwah. Dan yang terakhir adalah untuk kelompok 4 kalian mencari persamaan dan perbedaan khutbah dan dakwah serta tabligh. Nah, selanjutnya silakan kalian cari informasi di internet melalui link YouTube tentang dakwah, tentang tabligh dan khutbah. Silakan dibuka linknya. Itu yang pertama. Yang kedua, di LKPD tersebut Bu Elis sudah membagikan ada beberapa gambar. Kalian silakan analisis gambar-gambar tersebut. Paham? Setelah kalian mendapatkan LKPD dari Bu Elis, kalian sebelum mengerjakan LKPD, silakan kalian mencari
tadi di internet link tentang kelompok 1 khutbah, kelompok 2 tabligh, kelompok 3 dakwah, dan kelompok 4 persamaan dan perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Silakan kalian untuk mencarinya. Silakan mengerjakan LKPD sesuai dengan instruksi yang sudah Bu Eri sampaikan. Paham? Paham. Silakan. tentang dakwah, tentang tabligh dan khutbah juga yang kelompok 4, bagaimana perbedaan dan persamaan dari ketiga unsur tadi, yaitu khutbah, dakwah, dan tabligh. Silakan dari kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Kasih, silakan. Dari kelompok 2? Dari kelompok 3? Asma, silakan. Dari kelompok 4? Nabila, silakan. Bentar, Bu. Baik, silakan. Mau dimulai dari kelompok 1 dulu. Apa yang kalian dapat dari pencarian tentang khutbah? Silakan. Saya Jaskia Rizkianti, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan jawaban dari ketentuan syarat seorang menjadi khatib. Yang ke-1 beragama Islam, yang kedua mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah, yang ketiga suci dari hadas, badan, pakaian, serta tertutup auratnya.
Yang keempat, fasih membaca Al-Quran dan hadis. Yang kelima, berakhlak baik, tidak tercela dalam masyarakat dan tidak terbiasa melakukan dosa. Yang keenam, berpenampilan baik, rapih dan sopan. Ada juga kerangkanya adalah susunan atau struktur dasar dari sebuah khutbah yang digunakan oleh seorang pengkhutbah untuk mengatur dan menyusun isi khutbah secara sistematis. Silakan dari kelompok 2. Saya Bunga dari kelompok 2 akan menjelaskan tablik akbar tentang kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran yang terdiri dari kata jujur yang artinya mengaku atau memperlihatkan sesuatu dengan fakta yang ada keuntungan dari berbuat jujur, yaitu dipercaya orang lain dan disayani Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 3 Asma, maju. Aku dakwah yang tentang ikhlas. Kayak kita secara sadar untuk ibadah secara ikhlas, kayak berbaginya secara ikhlas. Pokoknya dakwah itu untuk mengajarkan kita sadar dan ikhlas kepada yang harus kita kasih. Ya, terima kasih. Kembali dari kelompok 4, silakan. Aku Nabila, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan apa persamaan dan perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Persamaannya mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengajak manusia untuk menjalankan syariat agama. 3. Memberi kabar gembira kepada yang bertakwa dan peringatan kepada yang beriman. Perbedaannya, khutbah harus memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Tabligh dan dakwah tidak ada aturan yang mengikat. Khutbah, tempat melaksanakan khutbah terbatas masjid atau lakang. Sedangkan tabligh dan dakwah, tempatnya bisa dilakukan di mana saja. Khutbah wajib dilakukan oleh laki-laki, tabligh dan dakwah perempuan bisa melakukan dakwah. Ya. Baik, nah sekarang silakan dari kelompok 1 memberikan tanggapan kepada kelompoknya Bunga tentang bagaimana kejujuran. Silakan. Kejujuran, Rasulullah mencontohkan untuk berlaku jujur sehingga Rasulullah dijuluki al-amin. Ya, terima kasih. Sekarang dari kelompok 2 menanggapi apa yang disampaikan oleh Asma dari kelompok 3. Silakan Karin. Dakwah bebas bisa dilakukan di mana saja, Bu. Terima kasih. Nah, dari kelompok 3 menanggapi apa yang disampaikan oleh Zaski. Silakan, siapa yang menyampaikan? Ya, silakan. Jadi tidak semua orang bisa berubah, tapi untuk dakwah sama tabligh bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Ya, itulah perbedaan menurut pengertian. Terima kasih. Sekarang dari kelompok 3 memberikan tanggapannya kepada apa yang disampaikan oleh Nabila dari kelompok 4. Silakan, Silvi. Jadi tidak semua orang bisa berubah, tapi dakwah sama tabligh bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Iya, terima kasih. Yang terakhir adalah dari kelompok 4 menanggapi apa yang disampaikan oleh Saski. Silakan. Benar, Bu, khutbah itu terikat dengan syarat ketentuan yang berlaku. Iya, terima kasih. Nabila, Asma, dan Bunga juga Saski yang sudah menyampaikan apa yang sudah kalian dapat tadi dari ini. Silakan duduk kembali. Nah, setelah kalian tadi mempresentasikan apa itu khutbah, kemudian tabligh dan dakwah, sekarang kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa yang kita dapat dari pembelajaran tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Di antara kalian ada yang bisa menjelaskan apa itu khutbah, tabligh, dan dakwah? Ya, silakan Salwa. Dakwah adalah sikap yang bersifat mengajak orang lain atau kelompok untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran syariat, akidah, dan akhlak Islam. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, benar sekali Salwa. Terima kasih atas jawabannya.
Itu adalah tentang dakwah. Nah, sekarang di antara kalian setelah tadi mempresentasikan, siapa yang bisa menjelaskan tentang tabligh? Ya, silakan Adek. Tabligh adalah menyampaikan pesan kebaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubalik. Ya, benar sekali. Terima kasih ya. Baik, tadi sudah 2, dakwah dan tabligh. Nah, yang terakhir, apa itu khutbah? Ya, silakan Karin. Khutbah adalah ceramah atau pidato. Contohnya khutbah Jumat merupakan ceramah yang berisi nasihat tentang kebaikan yang disampaikan kepada jemaah. Iya, terima kasih. Silakan untuk kembali. Jadi baik khutbah, tabligh dan dakwah merupakan pesan kebaikan kepada umat muslim yang disampaikan oleh seorang mubalik, oleh seorang dai. Contohnya khutbah Jumat ataupun ceramah tadi ada Ustadz Adi Hidayat, juga oleh Mama Dede, menyampaikan syariat Islam supaya kita menjadi lebih baik, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Bu Elis, kalian bisa berdakwah terhadap teman kalian. Contohnya, salah satunya jika kalian melihat teman membuang sampah sembarangan, bisa menegurnya dengan cara yang baik. Itu adalah dakwah bil hikmah, yaitu menegur teman dengan cara yang baik melalui perbuatan. Terima kasih ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran bab 4 tentang khutbah, tabligh dan dakwah sudah kita laksanakan dengan baik. Kalian sudah ada ilmunya apa itu pengertian khutbah, bagaimana syarat dan ketentuan khutbah, bagaimana syarat dan ketentuan tabligh, dan syarat ketentuan dari dakwah. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas bab 5 tentang pernikahan. Nanti kita akan membahas tentang syarat nikah, kemudian undang-undang tentang pernikahan, ada juga tentang talak. Terima kasih Bu Eli sampaikan kepada kalian yang sudah semangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Sekian Bu Elis ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, silakan berdoa dulu dipimpin oleh Raizam. Teman-teman, sebelum pembelajaran berakhir, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.